Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1271. Kam yang ditinggalkan ini seharusnya sudah ada di sana selama beberapa waktu. Zeus dengan santai mengambil beberapa laporan dari tanah. Dilihat dari tanggalnya, itu seharusnya informasi terkini. Sayangnya, dilihat dari isinya, laporan-laporan ini tidak ada nilainya. Kalau tidak, laporan-laporan ini tidak akan ditinggalkan di sini. Meskipun dia tahu bahwa ada perkemahan di sini, perkemahan itu tampaknya tidak terlalu berharga di permukaan, tetapi itu juga menjawab keraguan di hati Zeus. 3 istana tidak sepenuhnya meninggalkan hutan di luar istana para dewa, tetapi berpindah ke perkemahan lain. Mungkin sekarang, di suatu sudut hutan, masih ada perkemahan yang ditinggalkan oleh 3 istana. Nona Chen, saya benar-benar harus berterima kasih kali ini. Saya tidak menyangka ada Kam di sini. Jika saya tidak menemukannya, itu akan seperti pisau yang tergantung di atas kepala saya. Zeus berkata sambil tersenyum, dan kecurigaan serta kewaspadaannya sebelumnya menghilang. Sama-sama, Tuan Zeus. Karena kita bekerja sama, kita harus saling membantu. Chen Yuxin berkata dengan tenang dan melambaikan tangannya dengan lembut. Chen Ruoya di samping segera mengerti dan memberi isyarat kepada penjaga keluarga Chen di sekitarnya untuk mengepung mereka. Nona Chen, jika tidak ada yang lain, mari kita pergi dulu. Zeus merasa ada yang tidak beres. Keluarga Chen memiliki setidaknya 20 atau 30 penjaga, tetapi Zeus hanya membawa beberapa penjaga bersamanya. Tempat ini berada jauh di dalam pegunungan dan hutan lebat, dan mata para penjaga keluarga Chen ini tampaknya menunjukkan niat membunuh. Tuan Zeus, mohon tunggu sebentar. Chen Yuxin tiba-tiba memanggilnya. Apakah ada hal lainnya, Nona Chen? Saya rasa ada sesuatu yang Tuan Zeus ingin tinggalkan di sini. Chen Yuxin mengalihkan topik pembicaraan, nadanya dingin. Apa itu? Zeus masih tidak bergerak, meskipun semua orang yang hadir merasakan ada yang tidak beres. Hidupmu. Chen Yuxin berteriak, lonceng angin, maju terus. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam melintas. Zeus segera mengeluarkan pedang Raja Dewa untuk menghalangi di depannya. Terdengar suara benturan logam yang tajam, dan percikan api beterbangan dari kedua senjata itu. Sebagai kepala komandan organisasi, bayangan, keterampilan tubuh Feng Ling bahkan lebih baik daripada Sue Ming, dan bahkan Jiqian tidak dapat mengakui bahwa dia lebih rendah darinya. Namun, bagaimanapun juga, Zeus adalah seorang ahli dalam pertempuran, dan dewa nomor 1. Meskipun itu adalah serangan mendadak oleh Feng Ling, dia tidak dapat membunuh Zeus dalam satu gerakan. Zeus berteriak keras, melepaskan kekuatan batinnya dan mengguncang lonceng angin. Nona Chen, apa yang akan Anda lakukan? Zeus akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ia dikelilingi oleh pengawal keluarga Chen, dan mereka semua memegang pisau tajam, jelas siap untuk bertarung. Sudah kubilang, kau harus meninggalkan hidupmu di sini. Chen Yuxin berkata dengan dingin. Dia ingin membunuh Zeus, bukan sepenuhnya karena dia kehilangan Ye-Shikai, tetapi karena kerjasamanya dengan Jiqian. Nona Ji, sudah waktunya Anda keluar. Ayo, semuanya. Tiba-tiba, banyak orang berdatangan dari seluruh penjuru perkemahan dan mengepung Zeus. Begitu banyaknya orang hingga memenuhi seluruh perkemahan. Dilihat dari pakaian mereka, ada yang berasal dari kuil bulan, ada yang berasal dari istana dunia bawah, dan ada yang berasal dari kuil perang. Selain itu, ada juga anggota pasukan kabut putih keluarga Ji dan organisasi, bayangan, keluarga Chen. Apa maksudmu? Zeus menatap Jiqian, ekspresinya berubah drastis. Melihat situasinya, dia benar-benar tertipu kali ini. Dia dituntun ke sini oleh Chen Yuxin dan kemudian disergap oleh semua orang. Zeus, mari kita lihat kemana kau akan pergi kali ini. Mulut Jiqian sedikit melengkung, dan para jenderal di belakangnya, termasuk penghancur jiwa, putri sihir, Selena, Del. Bergegas maju. Sudah cukup. Kali ini aku harus membunuh Zeus. Wang Kai mencengkeram tombaknya erat-erat, menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan bergegas maju. Kali ini, biarkan aku merentangkan tangan dan kakiku. Chen Ligong bergegas maju bersama pasukan kabut putih, sambil memegang tongkat panjang di tangannya. Mereka bergegas maju dan mengalahkan Zeus dan pengawalnya dalam beberapa gerakan. Seni Raja Ilahi, jiwa kekuatan ilahi. Teknik Dewa Bulan, jatuhnya bintang. Teknik Dewa Perang, menyapu awan dengan angin. Ketiga dewa utama menyerang pada saat yang bersamaan. Energi yang kuat membuat tubuh semua orang gemetar. Tenda-tenda di Kam langsung terbuka. Zeus memegang pedang di tangan kanannya dan belati di tangan kirinya. Menghadapi serangan serentak dari semua jenderal, dia tidak dirugikan untuk sementara waktu. Namun, bagaimanapun juga, dia kalah jumlah. Tidak akan lama sebelum kekuatan fisik Zeus habis. Bahkan jika dia bisa memblokir serangan semua orang, masih ada banyak praktisi di belakangnya. Itu memang jalan buntu.
Dikepung oleh begitu banyak master akan sulit bagi siapapun untuk bertahan. Feng Ling, pergilah juga. Chen Yuxin berdiri di samping, menyaksikan pertempuran sengit itu tanpa ekspresi. Di matanya, hanya ada Ye Shikai. Orang lain berada dalam hubungan yang saling menguntungkan. Jika perlu, tidak akan ada masalah untuk menyingkirkan mereka secara pribadi. Terlebih lagi, Zeus telah berkomplot melawan Ye Shikai beberapa kali. Chen Yuxin memiliki niat membunuh, dan siapapun yang menyakiti Ye Shikai harus mati. Ya, Feng Ling bergegas maju bersama beberapa orang kepercayaannya. Zeus sedang bertarung dengan semua orang dan tidak siap menghadapi gangguan tiba-tiba Feng Ling. Sebuah bilah tajam menusuk tepat ke bahunya. Ah! Zeus menjerit kesakitan, mencabut bilah pedangnya dan melemparkannya ke tanah. Kesempatan bagus. Wang Kei menemukan saat yang tepat dan menusukkan tombaknya, menepis pedang suci Zeus, dan ujung tombak itu menembus dada Zeus. Mengambil keuntungan dari penyakitmu, aku akan membunuhmu. Jiqian memanfaatkan luka Zeus dan sekali lagi mengaktifkan keterampilan ilahi utamanya. Beberapa cahaya perak jatuh dari langit. Teknik Raja Ilahi. Elemen air. Kali ini, Jiqian tidak memberi Zeus kesempatan untuk membela diri. Dia menggunakan elemen air terlebih dahulu. Seberkas cahaya biru melesat ke siku Zeus, membekukannya seketika. Lengan Zeus tidak bisa bergerak, dan dia hanya bisa menyaksikan cahaya perak itu jatuh. Ledakan. Zeus jatuh terduduk, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia hampir tidak bisa memegang pedang Raja Dewa di tangannya. Sebenarnya, bukan karena Zeus menjadi lebih lemah, tetapi karena dia menghadapi begitu banyak master pada saat yang sama, dan dua tinju tidak dapat mengalahkan 4 tangan. Setelah bertarung selama puluhan ronde, jika dia tidak berhati-hati, dia akan hancur, dan banyak praktisi akan menenggelamkannya seperti semut yang berbaris. Sialan. Zeus melihat sekeliling ke semua orang, matanya merah. Dia sudah haus darah, tetapi pertempuran tidak bisa dimenangkan hanya dengan nafsu. Dalam situasi saat ini, jika Zeus tidak pergi, dia pasti akan mati. Dia mengalirkan energi internalnya dan menghancurkan es di sikunya. Dia menusukkan pedang Raja Dewa ke tanah, menggunakan semua energi internalnya. Semua orang merasakan sesuatu yang aneh. Seluruh hutan tampak berguncang. Jiqian hanya melihat energi sekuat ini pada Ye Shikai. Tampaknya Zeus benar-benar dipaksa panik kali ini. Buka untukku. Zeus mencabut pedang para dewa dari tanah lagi, dan jalan pun terbuka di tanah. Debu beterbangan di udara. Chen Yuxin dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Zeus memiliki trik seperti itu. Dia benar-benar berjuang keluar dari jalan berdarah. Bab 1272. Gelombang energi yang kuat itu cukup untuk membelah tanah. Para penjaga rahasia Istana Hades tidak dapat menahannya sama sekali dan terhempas satu demi satu. Pengepungan dinding besi masih dihancurkan oleh Zeus. Cepat, hentikan dia, jangan biarkan dia kabur. Sebelum Jiqian sempat bicara, Chen Yuxin sudah bereaksi lebih dulu. Kalau Zeus kabur, itu akan jadi bencana yang tak terkira. Kali ini, Chen Yuxin benar-benar mengkhianati Zeus dan bekerja sama dengan Jiqian. Tujuannya adalah membunuh Zeus sepenuhnya dan menghilangkan kekhawatiran besar bagi Ye Shikai. Yang didapat Chen Yuxin adalah Ye Shikai. Kerjasama yang diusulkan Jiqian adalah membiarkan Chen Yuxin membantunya membunuh Zeus. Kalau Ye Shikai ketahuan nanti, Jiqian akan menyerahkannya kepada Chen Yuxin. Namun, jika Zeus lolos, kerjasama antara keluarga Chen dan Istana Para Dewa akan berakhir, dan Chen Yuxin sendiri tidak takut dengan balas dendam Zeus, tetapi keselamatan Ye Shikai akan sulit dijamin. Amerika Utara adalah wilayah kekuasaan Zeus, dan Ye Shikai masih ada di sini. Jika Zeus lolos, dia pasti akan membalas dendam pada Ye Shikai. Feng Ling segera memimpin anggota organisasi bayangan untuk mencegat. Zeus mengayunkan pedang Raja Dewa, tidak berani ceroboh sama sekali. Dalam keadaan normal, bahkan jika Feng Ling menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan menjadi lawan Zeus. Namun sekarang, Zeus terluka parah dan kekuatan fisiknya terkuras habis. Luka-luka di tubuhnya masih berdarah. Jika dia terus bertarung, bahkan jika dia tidak dikalahkan, dia akan mati kehabisan darah. Seni Raja Dewa, jiwa dewa. Zeus menggertakkan giginya dan menggunakan keterampilan dewa utamanya. Raja Dewa Biru muda muncul samar-samar di udara. Aura yang kuat membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Feng Ling tahu bahwa ini adalah keterampilan unik Zeus dan sangat kuat. Meskipun Zeus sudah terluka parah, dia tidak bisa menerima gerakan ini secara langsung dan hanya bisa menghindar ke samping. Untungnya, dia cepat dan menghindarinya dengan mudah. Namun, beberapa anggota organisasi bayangan di belakangnya tidak seberuntung itu. Aura yang kuat menghancurkan organ dalam mereka, dan mereka menyemburkan darah dan jatuh ke tanah dan mati. Zeus menemukan saat yang tepat, dan sementara semua orang tidak mampu bereaksi,
ia bergegas keluar dari titik terobosan dan tiba-tiba menghilang ke dalam semak-semak di dekatnya, membuatnya mustahil untuk menemukannya. Sialan, dia kabur. Chen Yuxin mendesah. Faktanya, kekuatannya tidak kalah dari Jiqian. Jika dia bertindak sekarang, dia seharusnya bisa menghentikan Zeus. Namun, dia sekarang sedang hamil. Bahkan jika ada risiko Zeus bisa kabur, dia harus memastikan bayi di perutnya benar-benar aman. Jangan khawatir, aku sudah membuat pengaturan. Jiqian berkata dengan ringan. Dia menghabiskan banyak upaya untuk memilih lokasi perkemahan ini. Ini adalah sebuah lembah. Selain jalan masuk, hanya ada satu lorong di belakang. Dengan kata lain, Zeus hanya bisa melarikan diri melalui jalan ini. Selina, Miehun, bawa anak buahmu dan kejar mereka segera. Tetua Chen, bawa pasukan kabut putih untuk berjaga di sini. Kalian harus menjaga pintu masuk lembah. Jiqian memberi perintah dan semua orang setuju. Jiqian, apa sebenarnya idemu? Tanya Chen Yuxin. Zeus akan mati di hutan ini hari ini. Jiqian berkata dengan dingin, dengan sedikit niat membunuh dan tekad di matanya. Pada saat yang sama, Zeus melarikan diri dengan lukanya, berdarah sepanjang jalan. Wang Pei menikamnya di dada, yang hampir berakibat fatal. Tombak Ares adalah artefak kuil Ares dan senjata pribadi Dewa Perang Ares. Tombak itu sendiri mengandung energi untuk menghancurkan dunia. Dia pasti sangat tidak nyaman setelah terkena pukulan sekuat itu. Kemudian, dia terkena bintang jatuh milik Jiqian, yang merusak organ dalamnya. Jika bukan karena kekuatan internalnya yang kuat, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kali ini dia benar-benar terbalik di selokan. Dia tidak menyangka Chen Yuxin benar-benar akan mengkhianati kerjasama mereka dengannya dan bergabung dengan Jiqian untuk menyerang baliknya. Terus terang, hidupnya benar-benar tergantung pada seutas benang sekarang. Dia belum pernah ke sini sebelumnya, jadi dia tidak tahu medannya. Situasinya sekarang sangat mendesak, dan dia panik. Melihat ada cara untuk melarikan diri dari sini, dia langsung melarikan diri. Zeus menemukan tempat tersembunyi dan menggunakan kekuatan batinnya untuk menghentikan pendarahan dari lukanya. Semua darah di sepanjang jalan ini hanya meninggalkan bekas bagi 3 istana. Zeus menghela napas. Sejujurnya, dia terlalu ceroboh dan dengan mudah mempercayai kata-kata Chen Yuxin. Dia bahkan tidak membawa beberapa pengawal bersamanya. Aphrodite juga tinggal di istana Raja Dewa. Jika dia ada di sana, mungkin dia tidak akan merasa malu seperti ini sekarang. Ya, selama Zeus kembali ke istana para dewa, dia akan seperti harimau yang kembali ke gunung, dan dengan anak buahnya dia dapat menyerang balik ketiga istana tersebut. Zeus, kau pasti akan mati hari ini. Tiba-tiba, terdengar suara pelan dari semak-semak di sebelahnya. Jantung Zeus bergetar dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Sekelompok penjaga rahasia mengelilinginya, dan pemimpinnya tampak cukup akrab bagi Zeus, karena orang ini tidak lain adalah hantu yang membawa Yesike pergi hari itu. Malam itu Zeus melukai hantu itu dengan parah dan semua orang mengira dia sudah mati. Tanpa diduga, ketika keduanya bertemu lagi, inilah pemandangannya. Ternyata dia pengkhianat. Zeus mencibir. Meskipun kekuatan hantu itu tidak lemah, kekuatannya masih jauh lebih rendah darinya. Zeus yakin dia bisa keluar. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama orang dewasa. Hantu itu mengeluarkan sebilah pisau tajam dari lengan bajunya dan segera muncul di hadapan Zeus. Semuanya aktif. Beberapa orang mengepung dan menyerang, dan Zeus mengayunkan pedang Raja Dewa. Ia mengira bahwa dengan kemampuan hantu, bahkan serangannya pun tidak akan bisa dihalangi. Namun, setelah satu kali pertarungan, wajah Zeus berubah drastis. Hantu itu tidak hanya menerima serangan itu dengan mudah, tetapi juga tampak tenang. Dia memutar bilah tajam itu dan memotong pergelangan tangan Zeus dengan punggung tangannya. Jiqian menggunakan energi dari tongkat permata untuk menyembuhkan luka Guiying dan juga meningkatkan kultivasinya hingga 2 tingkat. Dengan bantuan ramuan, kekuatan Guiying tumbuh dengan cepat. Jiqian juga secara tak terduga menemukan bahwa fisik kultivasi Guiying lebih baik daripada orang biasa, jadi dia menjadi lebih bertekad untuk mempromosikannya. Dia mengatur agar Guiying tinggal di kamp untuk memulihkan diri untuk operasi hari ini. Guiying adalah rencana cadangan Jiqian. Zeus kini terluka parah dan energi internalnya terkuras habis. Seiring meningkatnya kekuatan keduanya, hantu itu kini mampu bertarung melawan Zeus. Aku tidak menyangka kekuatanmu tumbuh secepat ini, kata Zeus dengan kejam. Meskipun dia masih yakin bisa mengalahkan hantu itu, jika dia terus bertarung di sini, dia akan ditangkap oleh orang-orang dari 3 istana, dan dia pasti akan mati saat itu. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah bagaimana cara keluar. Zeus, apakah kau masih berencana untuk melawan? Begitu hantu itu selesai berbicara, dia terus mengejarnya. Keduanya bertarung beberapa kali. Zeus menyadari kelalaian hantu itu, membuat tipuan, berbalik dan menendang, mengenai dada hantu itu.
Bab 1273. Hantu itu mundur beberapa langkah, dadanya terasa seperti ditabrak truk, sangat berat. Untungnya, Zeus sudah kehabisan tenaga, kalau tidak, hantu itu mungkin tidak akan bisa bertahan hanya dengan satu tendangan. Zeus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjauhkan diri dari hantu itu. Beberapa penjaga rahasia ingin mengejar, tetapi semuanya berhasil dihalau oleh Zeus. Hantu itu menahan rasa sakit dan berdiri dari tanah. Jika dia membiarkan Zeus melarikan diri, itu seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Tidak mungkin menemukan kesempatan lain untuk membunuhnya. Jadi hari ini, bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia harus menyeret Zeus ke neraka. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Karena Zeus bertekad untuk pergi dengan cara apapun, hantu itu tidak akan pernah mengizinkannya untuk memenuhi keinginannya. Daerah di sekitarnya adalah daerah lembah. Jika Zeus ingin pergi, ia hanya dapat memanjat dinding gunung. Ada semak-semak di mana-mana di dekatnya. Zeus juga dapat memilih untuk terus berjalan ke dalam, tetapi melakukannya dapat mengarah ke jalan buntu. Namun, begitu ia memanjat, ia dapat langsung meninggalkan lembah dan kembali ke istana para dewa. Zeus dengan tegas memilih memanjat dinding batu. Bagi seorang kultivator, memanjat dinding batu seperti ini bukanlah tugas yang sulit. Selain itu, pada ketinggian ini, Zeus dapat melarikan diri sepenuhnya paling lama dalam 1 menit. Hantu itu segera menyerbu ke depan dan menusuk Zeus dari belakang dengan belati di tangannya. Belati itu menusuk tubuh Zeus, dan darah mengalir keluar tiba-tiba. Zeus menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit. Bagaimanapun, dia harus segera melarikan diri. Jika dia tidak pergi, jika Jikian berhasil menyusulnya, dia pasti akan mati. Meskipun dia terluka sekarang, dia tidak peduli. Dia berbalik dan mengayunkan pedang dengan keras. Bahu hantu itu juga terkena pedang. Zeus memanfaatkan situasi itu dan menendang hantu itu hingga jatuh. Sialan, kau benar-benar menghantuiku. Zeus mengumpat, berbalik dan terus memanjat. Sialan. Hantu itu menghantam tanah di bawahnya. Pedang Raja Dewa pasti telah melukai pembuluh darahnya. Darah mengalir deras dari lukanya, segera menodai tanah menjadi merah. Dia benar-benar ingin mengejar Zeus, tetapi dia tidak berdaya. Dia tidak berdaya dan penuh dendam. Wesseses. Tiba-tiba, 2 lampu hitam menyala di udara dan menghantam dinding batu di atas. Beberapa batu jatuh dan mengenai hantu itu. Namun, batu-batu itu tidak besar. Hantu itu menggunakan tangannya untuk mendorongnya. Namun ketika dia melihat situasi di atas dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. 2 lampu hitam itu tidak lain adalah 2 tombak tangan Nightmare. Zeus di dinding batu perlahan menundukkan kepalanya dan menatap 2 tombak tangan yang menusuk dadanya dengan kaget. Itu seperti 2 anak panah tajam yang menembus tubuhnya. Ujung tombak itu juga menusuk dinding batu di depannya, memaku Zeus ke dinding batu. Ternyata, seperti ini. Darah mengalir dari sudut mulut Zeus, dan semua kekuatan di tubuhnya tampak terkuras. Salah satu tombak tangan telah menembus jantungnya. Jika normal, kekuatan internal Zeus akan cukup untuk memblokir serangan ini, tetapi sekarang, dia terluka parah dan kekuatannya hampir habis, dan sama sekali tidak dapat memblokir serangan mematikan Nightmare. Zeus meraung ke langit dengan sekuat tenaga, seolah-olah ia melampiaskan amarahnya untuk terakhir kalinya. Sebagai dewa yang agung, ia juga memiliki saat-saat yang gemilang, tetapi ia akhirnya menemui kehancurannya. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Zeus menundukkan kepalanya, menatap hantu yang tergeletak di tanah, menggenggam pedang Raja Dewa di tangannya, dan melemparkannya dengan keras ke arahnya. Pergi. Tepat saat hantu itu merasa bahwa ia akan binasa, sesosok tubuh putih melintas dan menariknya ke samping. Pedang Raja Dewa menusuk ke tanah. Hantu itu secara naluriah menutup matanya. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati bahwa mimpi buruk itu berdiri di sampingnya. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan. Hantu itu perlahan berdiri dari tanah, menekan beberapa titik akupuntur dan menghentikan pendarahan. Semua orang mendongak dan melihat Zeus yang dipaku di dinding batu. Ia tidak bergerak dan tampak benar-benar mati, tetapi tidak ada yang mendekat untuk memeriksanya. Tampaknya mereka masih tidak percaya bahwa dewa yang dulunya kuat itu benar-benar mati di sini. Zeus benar-benar mati. Hantu itu jatuh ke tanah, terengah-engah. Untungnya, Lord Nightmare tiba tepat waktu, kalau tidak, dia pasti akan benar-benar melepaskannya. Deni Bulan telah menahanku di sini untuk berjaga-jaga. Ia meramalkan bahwa Zeus akan melarikan diri ke sini. Nightmare tampaknya melihat kebingungan hantu itu dan menjelaskan dengan ringan. Terima kasih, Tuan. Itu salahku karena tidak melakukan tugasku dengan baik dan hampir membiarkan Zeus kabur. Hantu itu membungkuk untuk meminta maaf. Tak apa, kau sudah melakukannya dengan cukup baik. 20 menit kemudian. Deni Bulan, Dewa Perang, kalian di sini. Ketika Nightmare melihat semua orang datang,
dia bergegas menyambut mereka, tetapi perhatian semua orang telah tertarik oleh Zeus di dinding batu. Zeus benar-benar mati. Wang Kai tampak terkejut, dan dia tampaknya belum bereaksi. Namun, ini bisa dimengerti. Baik di Gunung Suci maupun di reruntuhan Atlantis, Yesike telah menghajar Zeus hingga setengah mati berkali-kali, tetapi dia masih berhasil lolos tanpa cedera dengan kekuatannya yang kuat. Kali ini, meskipun ketiga aula bergabung, sulit untuk membunuh Zeus di masa lalu bahkan ketika Yesike hadir. Tanpa diduga, kali ini, mereka benar-benar berhasil. Wajah Jiqian yang gugup akhirnya menunjukkan sedikit kelegaan. Dia tidak terkejut dengan hasil ini, tetapi dia juga cukup terkejut. Zeus pasti tidak mengira sebelumnya bahwa Chen Yuxin akan benar-benar menyetujui kerja sama Jiqian, jadi dia dibujuk ke sini tanpa persiapan apapun. Tiga istana juga menyergapnya terlebih dahulu, membuatnya lengah. Zeus merasa sulit untuk melarikan diri. Tetapi alasan mengapa dia terkejut adalah karena Jiqian tidak menyangka bahwa dengan bantuan hantu dan mimpi buruk, dia akan menyelesaikan pembunuhan terakhir. Dia berpikir bahwa dengan tergesa-gesa, Zeus pasti akan mengeluarkan kartu truf-nya. Sekarang Zeus telah mati, tiga istana telah kehilangan pesaing terbesar mereka di dunia bawah tanah, dan tidak ada yang dapat menggoyahkan posisi mereka lagi. Dengan cara ini, Jiqian dapat berkonsentrasi menangani urusan Yanjing. Mimpi buruk terbang ke dinding batu, mengambil kembali tombak, dan menjatuhkan tubuh Zeus. Begitu Zeus meninggal, istana Raja para Dewa akan kehilangan pemimpinnya, dan para pengawal yang tersisa pasti akan menyerah. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membasmi istana Raja para Dewa sepenuhnya. Wang Kai menyarankan. Ya, Istana Raja Dewa telah membawa kita terlalu banyak persaingan dan ancaman. Sekarang Zeus sudah mati, kita tidak boleh melewatkan kesempatan itu. Nyehun juga setuju. Semua orang mengira ini adalah kesempatan yang bagus. Saat ini, ada kurang dari 100 penjaga di Istana Raja Dewa. Selain mereka, hanya ada satu Aphrodite, dan dia sama sekali bukan tandingan semua orang. Tidak, dengan kekuatan kita saat ini, bahkan jika kita menaklukkan Istana Raja Dewa, kita tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengendalikannya. Jika kita mengambil alih secara paksa, aku khawatir kita tidak hanya tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi kita juga akan mengalami kekacauan. Jiqian ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi tetap menolak usulan mereka. Setelah Raja Dewa meninggal, pasti akan ada Raja Dewa baru untuk mengambil alih. Akan lebih baik untuk menemukan boneka dan menggunakan boneka ini untuk mengendalikan Istana Raja Dewa, yang akan lebih efektif. Bab 1274. Istana Raja Dewa dan Istana Hades selalu menjadi musuh bebuyutan. Sekarang Zeus disergap oleh semua orang dan terluka parah hingga meninggal. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba. Jiqian memahami kebenarannya. Semakin kacau situasinya, semakin cepat simpul Gordian harus dipotong. Istana Raja Dewa harus dibersihkan dengan kecepatan kilat. Efeknya paling baik sekarang, tetapi ini juga perlu mempertimbangkan kenyataan. Istana Raja Dewa sekarang bersatu. Meskipun Zeus sudah mati, orang-orang yang tersisa, yang dipimpin oleh Aphrodite, pasti tidak akan menyerah, dan akan bertarung sampai mati dengan ketiga istana. Bahkan setelah kemenangan yang tragis, perlawanan internal Istana Raja Dewa akan muncul dalam aliran yang tak berujung. Mereka mengendalikan bom waktu. Daripada melakukan ini, lebih baik membuang kentang panas ini. Nona Ji, sekarang Zeus sudah mati, kerjasamaku denganmu sudah berakhir. Aku harap kau akan mematuhi perjanjian itu. Chen Yuxin menatap Zeus, yang telah menjadi mayat di tanah, dengan wajah tanpa ekspresi. Apakah Zeus sudah mati atau masih hidup tidak ada hubungannya dengannya. Bahkan jika dia seorang pahlawan, Chen Yuxin tidak akan memberinya penilaian apapun, karena satu-satunya orang yang dia pedulikan adalah Yesike. Kerjasama itu sudah berakhir, dan sebagai gantinya, apakah Chen Yuxin atau Jiqian menemukan Yesike, mereka harus menyerahkannya kepada Chen Yuxin sendiri. Jangan khawatir. Jiqian melambaikan tangannya dengan ringan. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin melakukan ini. Meskipun Yesike dan Chen Yuxin adalah suami istri, Jiqian tahu bagaimana Chen Yuxin memperlakukannya. Jiqian juga memiliki dorongan hati. Setelah menemukan Yesike, dia langsung membawanya kembali ke Eropa. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia akan berselisih dengan keluarga Chen. Jiqian tidak takut dengan tantangan apapun, tetapi dia khawatir Yesike tidak akan setuju untuk melakukannya. Dia selalu mengutamakan perasaan Yesike. Meski begitu, kematian Zeus tidak berarti masalah ini sudah berakhir. Yesike masih hilang, dan tidak ada yang tahu apakah dia sudah meninggalkan kota. Memikirkan hal ini, wajah Jiqian menunjukkan sedikit kesedihan. Dewi Bulan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Nightmare. Bukan masalah besar jika Zeus meninggal di alam liar. Bawa mayat itu bersamamu dan pergilah ke Istana Raja Dewa. Jiqian telah merencanakannya sejak lama.
Tidak ada satupun orang yang hadir yang dapat mengendalikan Istana Raja Dewa. Dalam kasus ini, semuanya tidak bisa berakhir seperti ini. Ketika para penjaga Istana Raja Dewa melihat mayat itu, mereka akan terkejut, atau bahkan takut. Dengan cara ini, efeknya akan tercapai. Tanpa seorang pemimpin, Istana Raja Dewa tidak akan dapat menandingi ketiga istana tersebut. Setelah kembali ke Eropa, Jiqian berencana untuk mulai menduduki industri Istana Raja Dewa di Amerika Utara. Dengan cara ini, kemampuan Istana Raja Dewa untuk beregenerasi akan sangat melemah. Bagus juga. Biarkan anak-anak nakal di Istana Raja Dewa melihat bahwa bos mereka sudah mati, dan monyet-monyet berhamburan saat pohon tumbang. Hari-hari baik mereka tidak akan bertahan lama. Wang Kai tertawa terbahak-bahak. Zeus akhirnya mati, tetapi sangat disayangkan dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri. Ye, akhirnya kamu di sini. Pada saat yang sama, di sudut kota Amerika Utara, Yesike juga datang ke perjanjian. Anak buah Martin membawanya ke sebuah bar. Begitu dia memasuki pintu, Yesike melihat puluhan pria kekar minum bir. Kebanyakan orang tidak akan berani mendekat setelah melihat mereka, tetapi Yesike tidak takut. Dia sudah terbiasa dengan hal-hal ini. Martin keluar dari sebuah ruangan di dalam dan memeluk Yesike erat-erat. Ketika pria kekar di sekitar melihat para pendatang baru, mereka juga berdiri. Tuan Martin, apakah ini tempat yang Anda atur? Mengapa saya merasa ada lebih banyak orang dan lebih banyak mata? Yesike dibawa ke ruang dalam oleh Martin. Sejujurnya, dia sangat penasaran. Dia pikir Martin akan mengajaknya bertemu di tempat yang relatif tenang, tetapi dia tidak menyangka akan berada di sini. Jangan khawatir, Tuan Ye. Orang-orang di luar sana semuanya adalah anak buahku. Tentu saja, aku juga membuka bar ini. Sebenarnya, biasanya tidak banyak pelanggan. Ini hanya tempat untuk anak buahku beristirahat. Martin menuangkan segelas whisky untuk Yesike. Jadi, Anda tidak perlu khawatir. Tidak ada orang ketiga yang tahu apa yang kita bicarakan hari ini. Baiklah, kalau begitu katakan apa yang kau inginkan dariku. Yesike langsung ke intinya. Orang Tiongkok suka membicarakan perasaan sebelum berbicara, sedangkan orang Barat suka langsung ke intinya. Yesike juga tidak suka membuang-buang waktu, lebih baik langsung membicarakan sesuatu. Sejujurnya, setelah mengambil begitu banyak emas batangan dari Martin, jika dia benar-benar tidak melakukan sesuatu, dia akan merasa bersalah. Aku baru saja akan memberitahumu tentang ini. Martin menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya aku ingin kamu ikut serta dalam sebuah operasi, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi dan operasi itu dibatalkan. Benarkah? Aku sedikit penasaran dengan tindakan seperti apa itu. Yesike tercengang. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Ye, kamu tidak tahu, ada hal besar yang terjadi kemarin, dan seluruh Amerika Utara terkejut, terutama dengan identitasku. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tetapi itu benar-benar hal yang besar. Martin ragu untuk berbicara, seolah ragu apakah Yesike bisa mengerti. Katakan saja padaku, mungkin aku benar-benar mengerti sesuatu. Yesike melambaikan tangannya. Pria tunawisma itu hanya penampilannya yang dangkal, tetapi Martin seharusnya tidak menganggapnya sebagai pria tunawisma. Seperti yang diduga, Ye, kamu memang bukan orang biasa. Martin berkata tiba-tiba. Yesike kemudian menyadari bahwa dia telah ditipu. Ternyata Martin sedang mencoba menipunya. Terserah apa yang kau pikirkan. Yesike tampak acuh tak acuh. Tidak masalah apakah dia orang biasa atau bukan. Kalau begitu aku jadi makin penasaran sekarang, Ye, kamu tahu nggak siapa orang itu? Tanya Martin balik. Jangan terburu-buru menjawab. Ceritakan dulu apa yang terjadi. Baiklah, tahukah kau siapa dewa utama di dunia bawah? Ini, aku pernah mendengarnya. Yesike tidak menyangkalnya. Yang dimaksud Martin adalah bahwa peristiwa besar ini terkait dengan Tuhan. Jika dia tidak mengenalnya, Martin tidak akan terus membicarakannya. Di antara mereka, Zeus, dewa yang berkuasa di Amerika Utara, terbunuh kemarin. Apa katamu? Yesike terkejut setelah mendengar ini. Dia berteriak dan tiba-tiba berdiri dari kursi, yang membuat Martin sangat terkejut. Kamu, kenapa kamu begitu bersemangat? Oh, tidak apa-apa. Yesike menyadari kesalahannya dan segera duduk, tetapi Zeus sebenarnya sudah mati. Ini di luar imajinasinya. Siapa gerangan yang membunuh Zeus? Yesike dan Zeus adalah musuh lama. Diperkirakan kedua belah pihak akan mati di tangan satu sama lain. Tanpa diduga, kekuatan internal Yesike hilang, dan Zeus terbunuh saat itu. Apakah kau mengenal Zeus ini? Martin bertanya dengan ragu-ragu. Melihat reaksi Yesike yang luar biasa tadi, sepertinya dia sangat mengenal Zeus. Bab 1275. Ini. Tentu saja aku tidak mengenalnya. Yesike menyangkalnya dengan tegas.
Jika Martin tahu identitasnya, Yesike khawatir dia akan mendapat masalah. Bagaimanapun, dia masih Pluto, terutama sekarang karena dia tidak memiliki kekuatan internal. Jika orang-orang tahu bahwa dia sendirian di sini tanpa penjaga di sekitarnya, maka musuh-musuhnya pasti tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Mereka semua akan bergegas ke Amerika Utara seperti air pasang untuk membunuhnya. Meskipun Martin adalah orang yang murah hati yang menghabiskan uang dengan boros, bagaimanapun, keduanya hanya bertemu beberapa kali. Martin mungkin tidak dapat menahan godaan musuh-musuh itu. Jika posisi Yesike benar-benar terbongkar, dia pasti akan mati. Nah, begitu Zeus meninggal, seluruh Amerika Utara menjadi kacau. Dalam 2 hari terakhir, entah berapa banyak kekuatan, besar dan kecil, yang mulai bersaing memperebutkan wilayah. Saya juga terpengaruh. Martin menjelaskan, dengan nada sedikit kehilangan. Orang-orang seperti Martin ingin mempertahankan semua yang mereka miliki, tetapi juga ingin mendapatkan lebih banyak. Dengan kata lain, ia perlu mengandalkan perubahan situasi untuk mendapatkan keuntungan, tetapi ia tidak ingin perubahan itu terlalu besar dan memengaruhi kepentingannya saat ini. Tampaknya begitu Zeus meninggal, kekuatan yang bergantung padanya kehilangan dukungan, dan seluruh dunia bawah tanah Amerika Utara menjadi kacau. Tidak mengherankan, ada banyak geng besar dan kecil di bawah Istana Raja Dewa. Mereka memberi Istana Raja Dewa sejumlah informasi intelijen tentang Jianghu, yang juga merupakan bagian dari pendapatan Istana Raja Dewa. Istana Raja Dewa Zeus tidak memiliki saingan di Amerika Utara, mereka tidak akan pernah mengira bahwa Zeus akan terbunuh, jadi ketika berita itu keluar, bagaimana mungkin pasukan di bawah tidak berada dalam kekacauan. Melihat ekspresi Martin, Yesike bisa menebak sedikit. Mungkin Martin adalah salah satu kekuatan di bawah Zeus. Sekarang setelah pendukungnya pergi, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Mampu membunuh Zeus di pintu rumahnya, jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Di dunia bawah tanah di luar negeri, Zeus hanya punya sedikit saingan. Di Tiongkok, ada beberapa orang tua yang punya kemampuan ini, tapi bagaimana mereka bisa datang jauh-jauh ke Amerika Utara? Itu mustahil. Siapa yang melakukannya? Hanya Jiqian. Hanya ada satu pilihan dalam benak Yesike. Hanya Jiqian yang punya motif ini. Jika Wang Kai dan para pembantu keluarga Ji dipanggil, mungkin saja Zeus bisa dikalahkan. Ketika Yesike memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan banyak keraguan di hatinya. Pertama-tama, mengapa Jiqian bertekad untuk mengalahkan Zeus? Yesike jelas dibawa pergi oleh agensi bayangan. Ada kemungkinan Jiqian menduga bahwa agensi bayangan akan mengirim Yesike kembali ke Istana Raja Dewa. Oleh karena itu, jika Zeus dibunuh secara langsung, maka Chen Yuxin pasti akan membawanya kembali ke Tiongkok. Namun, spekulasi ini juga memiliki banyak kekurangan. Pertama-tama, Jiqian seharusnya meminta bakat Chen Yuxin terlebih dahulu. Mengapa dia ingin membunuh Zeus? Hal lain adalah bagaimana dia melakukannya. Anda tahu, bahkan dengan bantuan Yesike, paling banter dia hanya bisa mengusir Zeus, tetapi dia tidak bisa mengakhirinya. Jadi bagaimana Jiqian melakukannya? Setelah semua spekulasi itu, Yesike juga bingung. Mungkinkah Zeus tidak dibunuh oleh Jiqian? Apa kau yakin Zeus benar-benar mati? Yesike mengonfirmasi pada Martin. Tentu saja, benar-benar kredibel. Yesike menyentuh wajahnya tanpa sadar. Mengapa? Dia baru beberapa hari tidak berhubungan, tetapi mengapa dia merasa ada banyak hal yang terjadi di luar? Jadi, operasinya dibatalkan. Aku perlu menyesuaikan penempatan. Kamu baru saja datang ke tempatku. Aku akan ke tempatmu malam ini untuk bertemu dengan para pemimpin lainnya dan mengenal mereka lebih baik. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu pengaturanmu. Yesike perlahan berdiri dan meninggalkan bar. Dia sekarang adalah milik Martin, jadi wajar saja dia dikelilingi oleh beberapa bawahan. Bersama mereka, Yesike bisa mengetahui beberapa informasi. Hal besar seperti itu terjadi di dunia bawah tanah. Setelah Yesike keluar dari bar, dia masih terkejut. Namun, ada satu hal yang baik. Jika Zeus benar-benar dibunuh oleh Jiqian, maka dia pasti masih berada di Amerika Utara. Dengan cara ini, ada petunjuk. Yesike mengirim beberapa orang untuk mencari petunjuk. Selanjutnya, dia hanya bisa menunggu dan melihat. Larut malam. Ayo, bersulang, selamat datang Ye untuk bergabung dengan kami. Di bar, Martin mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan Yesike. Terus terang, Yesike tidak ingin mengekspos dirinya di depan begitu banyak mata. Sekarang adalah waktu yang sulit. Fakta bahwa dia adalah Pluto dapat diketahui oleh orang lain kapan saja. Jika dia ingin bertahan hidup, lebih baik dia tidak menonjolkan diri. Ye, kapan kamu datang? Seorang wanita barat bertubuh tinggi berjalan perlahan ke arah mereka, dan sambil berbicara, dia bersandar di tubuh Yesike. Baru saja sampai.
Yesike tidak berbohong. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia tidur di lorong bawah tanah dan dia diganggu oleh beberapa anak buah Martin. Jika dia berbohong dan mengatakan bahwa dia sudah ada di sana selama beberapa waktu, Martin akan curiga. Benarkah? Kalau begitu, sebaiknya kau perhatikan baik-baik kota ini. Ini Avril, salah satu bawahanku yang cakap. Martin memperkenalkan. Ada juga banyak pemimpin wanita di Istana Dunia Bawah, seperti Elena. Yesike memahami bahwa tim yang hebat harus memiliki pria dan wanita, dengan kelebihan yang saling melengkapi. Avril ini terlihat lemah, tetapi ada kekejaman di matanya. Dia bukan wanita biasa. Setidaknya beberapa orang telah tewas di tangannya. Yesike dapat melihat bahwa meskipun lengannya sangat kurus, lengannya mengandung kekuatan. Melihat pinggangnya, sebenarnya ada dua belati kecil yang tersembunyi. Dia memang karakter yang kejam. Kudengar kau pendatang baru. Aku ingin tahu apa kemampuanmu. Pada saat ini, seorang pria kekar tiba-tiba berdiri dari meja, menghancurkan botol anggur dengan satu tangan, menunjuk ke arah Yesike dan berteriak. Hans, duduklah. Martin melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pria besar bernama Hans untuk tenang. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan anak ini. Baiklah, karena kakak Hans ingin melihatnya, aku tidak keberatan memamerkan kemampuanku. Yesike menatap Hans dan mampu menganalisis secara kasar kemampuan bertarungnya. Meskipun dia berotot, dia tampak seperti pria yang lebih berani daripada pintar. Bahkan jika Yesike tidak memiliki kekuatan internal, dia masih punya cara untuk menghadapinya. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat apa yang bisa ia lakukan. Martin mengeluarkan berlian, tidak besar dan tidak kecil, dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah rampasan perang kalian. Siapapun yang menang akan mendapatkannya. Teriak Martin, dan anak buahnya berkumpul di sini satu demi satu, berteriak dan membuat keributan. Yesike melambaikan tangannya, dan beberapa anak buahnya segera menyingkirkan meja itu, meninggalkan ruang terbuka yang luas. Hans berdiri dari kursi dan menghancurkan kursi kayu itu dengan satu pukulan. Bersambung.